Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faqad zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahalamu ketika kamu taat kepada Allah, mengikuti kehidupan Rasulullah dalam ubudiyah dan muamalah. Pahala itu akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang selamat atau jauh dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka kita untung. Masih mau menjadi pangkat, jabatan, harta, kedudukan, dan lain sebagainya dalam hidup pikuk dunia yang tidak ada artinya, yang manisnya tidak ada henti-hentinya. Kata Imam Ahmad, cukuplah kamu duduk di tempatmu ini, berpikirlah sejenak. Nanti saya ini mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kalau kamu khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah, pasti katanya Abu Qatadah bahwa kamu itu akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi orang yang tidak khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah, pasti dia dalam keadaan matinya dalam keadaan kafir. Ini yang harus ditakutkan. Paham? Wamal hayatud dunya, dan tiada kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Kamu pingin apa? Pingin pesawat, Beb. Berapa? 100. Terus mau apa? Enggak, Beb. Budaya. Enggak bisa jawab orang. 100 minta pesawat. Mau dibuat apa? Saya pingin punya istana di Amerika, di Saudi, di Jakarta, di Bali dan sebagainya. Terus kalau punya mau apa? Enggak, biar tahu kalau mereka itu, kalau saya kaya. Kalau tahu bagaimana kamu? Enggak tahu, enggak apa-apa juga. Jadi tidak punya jawaban. Itulah arti dunia yang fana, yang gurur, yang tidak ada artinya. Misalkan kamu, kalau dunia itu bukan berupa uang atau aset-aset, anggaplah perempuan. Kamu punya istri, cantiknya luar biasa. Beb, lihat Beb, istri saya cantik. Iya, terus mau apa? Gimana? Bagus Beb? Iya, bagus. Senang sampai Habib lihat orang. Mai pada yang senang, cinta itu istrinya kamu. Ya sudah istrinya kamu, ya sudah tua kamu. Kan gitu. Terus mau apa? Mau diapain? Kalau cantik, kalau putih, kalau seperti bidadari, mau diapain? Paham? Andai kata mereka baik, mereka ahli ngaji, dia ahli ibadah, dia taat kepada suami, tidak pernah melihat orang lain, misalkan laki-laki lain. Iya, terus mau apa? Hebat? Biasa-biasa saja. Tetapi istri yang cantik itu tidak dapat menjamin kamu mati dalam badan husnul khatimah. Suami yang ganteng, suami yang kaya, suami yang lemah, suami yang perhatian kepada istri, dia tidak menjamin kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, kullu nafsin, masing-masing diri kamu yang hidup, yang merasa hidup, pasti akan mati. Mau tidak mau. Dan tidak ada yang menjamin. Kalau Nabi Muhammad yang namanya kira-kira ini bersama Nabi, tidak ada jaminan dari Nabi untuk masuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada jaminan. Kamu juga tidak ada jaminan dari Habib matinya kamu dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada jaminan. Nah, kalau tidak ada jaminan dari Habib, sementara di Nabi saja ada jaminan, apalagi dari Habib. Makanya nafsi, sendiri, bawa dirimu sendiri. Go anfusakum, jaga dirimu. Nafsi itu. Masing-masing orang Islam hendaknya menjaga diri, memelihara diri. Jangan sampai jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang mengunduh murka Allah Subhanahu wa taala. Paham?
Bal'am saja yang sudah ya ratusan tahun beribadah kepada Allah, matinya su'ul khatimah. Ada orang perampok, orang membunuh, berapa orang? 100 orang dibunuh, sampai 100. Datang kepada ulama, masih adakah taubat bagi kami? Apa dosamu? Aku telah menebas lehernya orang 100. Coba kamu pergi ke suatu tempat di mana ulama itu adalah guru saya. Datangi dia. Bagaimana cara taubatnya supaya kamu diampuni oleh Allah? Dia bergegas pergi mau bertobat. Itu kalau Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pembunuh. 100 orang dibunuh, ketika diberi pintu hidayah, dia mencari di mana Allah dan siapa ulama yang bisa mengantarkan saya kepada Allah. Pergi dia. Ketika pergi, kalau misalkan ini 5 kilo, ya pergi dari ulama sini ke sini 5 kilo, dia berangkat berjalan kaki sampai pertengahan, 1 langkah lebih maju kepada orang yang akan didatangi. Malaikat ribut datang, malaikat Jibril datang, diukur. Ya sudah, tidak usah ribut, ukur saja. Kalau lebih daripada langkahnya, dia ahli tobat, walaupun dia belum tobat. Tetapi kalau kurang sejengkal saja, dia masih belum bertobat. Konsekuensinya ukur. Ternyata diukur sama malaikat. Malaikat rahmat diturunkan oleh Allah. Turun kamu menjadi saksi. Apakah dia orang-orang termasuk orang yang bertobat karena sebab taufik dan hidayahku, atau masih belum sampai kepada taufik dan hidayahku? Diukur kalau berapa? 5 kilo, 2,5 kilo ditambah 1 langkah saja. Akhirnya malaikat rahmat menang, Ragib menang. Ketika itu bawalah dia ke dalam surga, katanya Allah. Yang membawa mayitnya tidak dimandikan itu malaikat, bukan manusia lagi. Padahal pembunuh itu. Tetapi pernyataan yang seperti ini, atau cerita yang semacam ini, bukan Habib nyuruh kamu jadi penjahat, bukan Habib nyuruh kamu menjadi pendosa dan pelaku maksiat. Tetapi ada kalanya orang pelaku maksiat ketika dibukakan oleh Allah pintu hidayah dan dapat ampunan daripada Allah, dia masuk surga. 100 tahun dia kafir, malam ini dia bersyahadat, besok mati, masuk surga. 1000 tahun beribadah, 1000 tahun taat, besok mau mati, sekarang kafir, masuk neraka. Jelas. Nah, ini yang ditakutkan. Adakah kamu bisa menjamin bahwa nanti penutupan hidup kamu itu dalam keadaan husnul khatimah? Tidak ada yang bisa jawab. Oleh karena itu minta sekarang, perbanyak kamu memohon ampunan kepada Allah dan husnul khatimah. Paling baiknya minta husnul khatimah sebagaimana yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, atau Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Paham? Nah, itu. Kamu baca qul huwallahu ahad, kamu baca selawat, habis baca selawat misalkan 1000 kali, pas angkat tangan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah biha, ya Allah biha. Bihanya kemana, Beb? Bihanya kepada selawat. Dengan selawat ini yang aku baca 1000 kali, ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah, berkatnya ahlul bait Nabi. Paham? Minta sering-sering seperti itu. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, tentunya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya baik. Jangan kamu paksakan dirimu berbuat maksiat sampai lupa diri, lupa daratan, lupa segala-galanya, mati dalam keadaan berbuat
dosa dan maksiat. Akhirnya apa? Su'ul khatimah. Banyak banyak orang yang mati yang dilaporkan kepada baginda Nabi daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini. Kenapa? Mereka ogal-ogalan di dalam menjaga iman dan Islam. Dengan sogokan sedikit-sedikit sudah rusak. Kelakuannya rusak, hartanya rusak, yang didapat rusak. Tak mikir haram, yang penting banyak, yang penting dapat. Yang penting kita makan walaupun haram. Ada penggali kubur itu hidupnya cuman ngambil apa? Ngambil kafan. Digali. Orang mati besoknya digali, diambil kafannya, dicuci, dijual. Hanya jual itu. Sampai banyak artinya kafan-kafan yang dikumpulkan untuk dijual. Lalu setiap kafan yang dibuka dari orang mati itu, orang yang mati itu tidak menghadap kiblat lagi, menghadap ke timur. Setiap melihat orang mati, semua menghadap ke timur. Awalnya dia tidak ada masalah, karena yang diperlukan adalah kainnya. Tetapi ketika Allah tanamkan itu taufik dan hidayah dan ampunan daripada Allah, jalan menuju rahmat Allah dan ampun Allah, dia bertobat. Ya Allah, kenapa harus begini orang-orang yang dikuburkan menghadap ke kiblat, tapi ketika dikebumikan menghadap ke timur atau terlentang ke atas? Tobat aku ya Allah, beri jalan aku supaya aku bertobat dan kau terima tobatku, dan aku akan berjanji tidak akan menggali kubur lagi untuk mengambil kafan mereka. Aku takut ya Allah. Sampailah ini kepada para salihin. Dan itulah orang-orang salihin itu, ya, kalau ada sebagian dari mereka yang betul-betul luar biasa iman dan ketakwaannya, berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Nabi Muhammad menangis ketika mereka, kenapa ya Rasulullah kau menangis? Sementara aku tiap menduduk dengan engkau ketika dalam mimpi, kamu dalam keadaan gembira, kenapa kamu menangis? Wahai ulamaku, wahai umatku, wahai orang yang baik, berapa banyak dari umatku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Ogal-ogalan, dianggapnya mengambil sini, mengambil sana, corot sana, corot sini. Nanti kalau sudah mati mau bertobat kepada Allah, belum sempat mati sudah dicabut oleh Allah. Akhirnya itu matinya tidak menghadap kiblat, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, itu yang wajib kita takuti, kembangkan, hidupkan itu. Kalau kamu tidak merasakan mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya, tidak takut, maka bersiap-siaplah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau kamu takut dan khawatir, resah, gelisah, jangan-jangan hidup kita ini ketika ibadah, akhir hidupnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang demikian itu pasti membentengi diri dengan mengucapkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Paham? Allah. Jadi para ulama itu walaupun sudah banyak amal perbuatan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak merasa aman daripada su'ul khatimah. Paham? Oleh karena itu bersiap-siaplah kamu mati, ya, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.